قبول تمام بالرسول إلى حضرة سيدنا رسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala ad-dars at-tasi'u as-sidqu fil qawl. Pelajaran yang ke-9, kita berbicara tentang as-sidqu fil qaul, kejujuran dalam berkata. Dan ini hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, yang mampu jujur dalam berkata. Berapa banyak orang berdusta demi untuk satu jabatan, demi untuk mendapatkan duniawi, dia berdusta. Demi untuk satu popularitas, demi untuk menarik rezeki menurut dia lebih mudah lagi, akhirnya dia berdusta. Wa inna rajul la yataharra fil kadhib, seseorang yang sengaja untuk selalu melakukan dusta, hatta yakuna kadzaban, sampai-sampai jadilah dia seorang pendusta. Hatta yakuna kadzaban, sampai-sampai dia menjadi pendusta. Iyyaka wal kadzib, iyyaka wal kadziba, hindarkan dari dusta. Fa innal kadziba, karena sesungguhnya dusta itu ba'idun 'anillah wa ba'idun 'an Rasulillah, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, jauh dari surga. Ba'idun 'anil jannati wa qaribun 'anin nar, tapi dekat dari api neraka. Kebalikannya kejujuran. Kejujuran dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh malaikat. Mendekatkan diri kepada kejujuran, mendekatkan diri kepada surganya Allah, tapi menjauhkan alhamdulillah dari api neraka. Jadi orang kalau misalnya sering dusta, berdusta lagi, kedzaban akhirnya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, dalam firman Allah, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah engkau ya Rasulullah orang yang mendustakan agama didustakan, enggak tanggung-tanggung, agamanya didustakan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din alladzina hum 'an salatihim sahun, orang yang salatnya itu main-mainan, salatnya tidak dengan hukum, salatnya tidak khusyuk. Sebagian dia salat, dia keluar dari waktu salat. Jadi dia salat sampai betul-betul akhir waktu salat, sampai pada akhirnya ketika dia salat, di rakaat awal-awal masih di waktu sholat, di rakaat berikutnya udah keluar dari sholat. Itu sahun. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Pengantar langsung dari Al-Habib Umar, dan kajian ini cukup indah untuk kita kaji dari Al-Habib Umar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Biasakan ketika kita nulis sesuatu, kita ucapkan awalnya pujian kepada Allah, baru kemudian salawat. Jangan tahu-tahu salawat dulu, enggak. Itu langsung kita memuji kepada Allah, kemudian salawat, kemudian baru inti. Alhamdulillahi asdaqil gailina, segala puji bagi Allah sejujur-jujurnya ucapan. Sejujurnya ucapan Allah ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Sejujur-jujurnya ucapan. Jadi kalau misalnya ada orang mau jujur, berarti dia mau mengikuti ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala. Itu asdaqul gailin, sejujur-jujurnya ucapan asdaqul gailin wa huwa asdaqul gailin.
Dialah Allah Subhanahu wa taala sejujur-jujurnya ucapan. Jadi kalau misalnya kita coba untuk meraih ucapan tersebut, ayo kenapa tidak? Jujur lagi, jujur lagi, jujur lagi, jujur lagi. Walaupun berapa banyak orang jujur dimurkai sama orang, biarkan. Orang bisa jadi murkai, tapi Allah cinta, Rasul cinta, malaikat cinta, para rasul, para nabi, para anbiya, semuanya cinta. Para mursalin cinta, orang-orang soleh cinta. Orang-orang biasa pada benci, biar silakan. Hidup kita bukan untuk orang. Ini lihat nih, kita pahamkan hidup kita. Hidup kita bukan untuk mereka, manusia-manusia. Tidak, hidup kita untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu. Hidup kita untuk Allah. Kenapa kita harus pikir-pikir manusia? Ya, hidup kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Jalankan hukumnya Allah, bukan hukumnya manusia. Karena manusia itu adalah ridwan la tudrak. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Ridhanya manusia, kalau kita mau cari keridhaan manusia, ghayah itu ada satu tujuan la tudrak yang enggak bakal dijumpai. Capek kita mengharapkan dari manusia, ngemis dari manusia, mengharap dari manusia. Sebanyak orang mengharap kepada manusia, semakin banyak pula stresnya. Karena dia mengharapkan manusia. Beda kalau istri mengharap sama suami, ya seharusnya jangan diungkapkan ucapan-ucapan seperti ini. Gitu. Dianggap suami itu adalah orang lain. Harapan yang dimiliki istri kepada sang suami, murid kepada sang guru, itu merupakan sebuah hal yang wajar dan pasti. Jangan diungkapkan, kalau mengharap kepada manusia sama pusing. Dia ungkapkan itu untuk suaminya, atau dia ungkapkan itu kepada guru-gurunya, salah paham. Dan ini salah kaprah, gitu. Yang disebut dengan orang itu orang lain, gitu, orang-orang lain. Wassallallahu wasallam ala nabiyhi shadiqil amin. Dan semoga ini jumlah doaiyah. Artinya jumlah doaiyah, jumlah yang penuh dengan doa, gitu. Wassallallahu wasallam, dan semoga salawat yang datang dari Allah. Kalau salawat yang datang dari Allah itu artinya rahmah. Kalau salawat yang datang dari malaikat artinya istighfar, minta ampun untuk umat Nabi Muhammad. Nah kalau misalnya salawat yang datang dari umat itu artinya doa, gitu. Beda. Kita bersalat kepada Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, man tasalat 'ainun bin nadhar wa udhunun bi khabar fatazakhrafatil arduna bil matar. حج حاج واعتمر ولبى وحلق وحنحر وطاب بالبيت العتيق وقبل الحجر. Ketika kita yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, artinya kita doa, minta syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta syafaat kepada baginda Rasulullah, karena beliaulah ana awwalu syafi'in wa musyaffa'. Dalam hadis yang sangat gamblang dari baginda Rasulullah, beliau bersabda, akulah orang yang diberikan dari Allah syafaat, yang pertama kali diberikan oleh syafaat, dan aku yang bakal memberikan syafaat. Adam mamandunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam, Nabi Allah Adam dan yang ada di bawahnya, tahta liwa'i, itu semuanya berada di bawah liwa'i, panjiku kelak nanti di hari kiamat. Wa sallallahu wasallam ala nabiyhi shadiqil amin. Dan salawat yang datang dari Allah. Nah, salawat yang datang dari Allah artinya rahmah. Salawat yang datang dari malaikat artinya istighfar, minta ampun. Dan salawat yang datang dari umat itu artinya doa. Beda-beda. Yang datang dari Allah namanya rahmah, ngasih sayang, mengasih kasih sayang untuk Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Kalau dari malaikatnya berarti istighfar, minta ampun untuk umat Nabi Muhammad. Dan kalau umatnya yang mengucapkan salawat, itu artinya doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya sungguh mereka, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ini artinya apa? Ketika Allah bersalawat, Allah memberikan rahmat kepada nabinya dan kepada umatnya. Malaikat beristighfar. Kalau dalam satu riwayat lagi, innallaha wa malaikatahu hatta hud fi sama wa tayr fil hawa la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Itu sesungguhnya malaikat dan sesungguhnya Allah dan malaikat, lihat, sesungguhnya Allah dan malaikat
Bahkan binatang yang ada di atas sana, apa namanya, at-tair, burung-burung yang ada di atas sana, kemudian ikan yang ada di lautan, yang ada di air, la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sungguh mereka bersalawat kepada pengajar-pengajar, muallim, pada mereka para ulama-ulama yang mengajarkan kebaikan. Gitu. Artinya hakikat seluruh alam ini mereka bersalawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepada muallim saja, kalau kepada mereka para ulama saja, yang namanya burung yang ada di atas sana, ikan yang ada di lautan sana, atau yang ada di air, semuanya bersalawat, masya Allah. Dan ini merupakan simbol di antara dua makhluk yang ada, makhluk yang ada di atas, makhluk yang ada di bawah. Itu simbol. Artinya kalau kita lihat ikan yang tidak ada lidah bersalawat, bagaimana kalau misalnya ada binatang-binatang yang mempunyai lidah? Ini ikan tidak punya lidah. Simbol salawat, berarti yang punya lidah salawatnya lebih banyak kalau begitu jadinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gelar as-sadiq, as-sadiq yang jujur, al-amin yang terpercaya dari sebelum beliau menjabat sebagai nabi dan rasul. Ya, dari mereka banyak kejadian-kejadian yang pada akhirnya Nabi Muhammad yang menjalankannya. Di antaranya ketika terjatuhnya Hajar Aswad. Hajar yaitu batu aswad yang hitam yang tadinya putih, yang dari malaikatnya Allah Subhanahu wa taala membawa dari surganya Allah, kemudian dia letakkan di bumi. Dan itulah keagungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah turunkan ke bumi ini, kemudian ditaruh di sisi yang pada akhirnya sekarang disebut dengan sisi Hajar Aswad, melewati dari melewati dari rukun Yamani, kemudian baru rukun, setelah rukun Yamani baru di situ adalah rukun atau yang disebut dengan tempatnya Hajar Aswad. Terjatuh, mereka kebingungan siapa yang bakal menaruh. Tapi ringkas cerita betapa baginda Rasul Muhammad SAW mempunyai kecerdasan yang penuh dengan amanah. Ada kain dilipat menjadi 4 bahagian, ada 4 rukun, 1, 2, 3, dan 4 dari pemuka-pemuka di kalangan yang sedang berseteru ketika itu, masing-masing memegang ujung-ujungnya. Tengah-tengahnya Hajar Aswad. Nah, ketika sudah didekatkan dengan tempat Hajar Aswad, baginda Rasulullah yang menaruh di Hajar Aswad. Artinya mereka sudah tidak berseteru lagi. Siapa yang berhak untuk menaruh Hajar Aswad? Mereka mengatakan ini lebih pantas, kelompok ini mengatakan ini lebih pantas, kelompok yang ini, semua mengatakan lebih pantas. Tapi ketika datang baginda Rasulullah, intahal amru, urusan selesai. Nah, kalau kita mau menjadi umat baginda Rasulullah, adanya kita urusan selesai. Bukan malah adanya kita malah urusan malah makin bingung. Ada satu permasalahan, kita besar-besarkan. Kalau perlu kita kecilkan, kalau perlu kita tiadakan urusan. Perkara sudah tidak ada, gitu. Kan enak kalau begitu jadinya. Dan ini adalah rahmah. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Dan kepada keluarga dan para sahabatnya. Kita sudah membahas tentang apa itu keluarga Rasulullah. Kita sudah juga membahas tentang siapa sahabat Rasulullah. Kita juga sudah membahas tentang pengikut-pengikutnya mereka bi ihsanin, untuk menjalankan kebaikan ila yaumiddin, sampai harinya agama. Harinya agama maksudnya sampai hari kiamat, ila yaumil qiyamah. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan semoga kami dan mereka, siapa mereka? Keluarganya Nabi, sahabatnya Nabi, para pengikut-pengikut keluarga dan sahabatnya Nabi, itu mereka. Wa fihim, yang ada di dalam mereka pula. Wa alaina ma'hum, semoga kami bersama mereka. Tuh lihat, kita ini semuanya dalam doa dan ungkapan dari Al-Habib Umar ini, semoga kita bersama mereka, amin. Wa fihim, dan masuk kelompok mereka. Masuk kelompok mereka berarti kita mau diaku sebagai pecintanya mereka.
bi rahmatika ya arhamar rahimin. Landasan dengan landasan kasih sayang Engkau ya Allah, wahai Zat yang sebaik-baik memberikan kasih sayang. Wa ba'du. Fa inna min a'zami akhlaqil Islam, maka sesungguhnya di antara seagung-agungnya akhlak Islam, akhlak yang berada di dalam budi pekerti baginda Rasulullah, allati bu'itsa li tatmimiha nabiyullahi khairul anami, yang dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak tersebut, yaitu Nabi Muhammad, yaitu Nabi-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baiknya manusia yang jujur, yaitu Nabi Muhammad, tidak ada yang lain. As-sadiqul wa'dul amin. As-sadiqul wa'dul amin, jangan dibaca as-sadiqul wa'dul amin, salah. Na'at man'ud kok dibaca yang lain, as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. As-sadiqil amin, as-sadiq, as-sadiqil amin. Na'at dan man'ud. Ya, kalau naatnya rafa, naatnya rafa. Kalau naatnya nasab, manutnya nasab. Kalau naatnya khafad, maka manutnya khafad. Yang dibaca misalnya as-sadiqul wa'di, enggak belajar nahwu seperti itu. Telinga pusing merubah tatanan yang ada. Kalau nahwu, ketika kita belajar tentang naat dan man'ut tadi sebagaimana yang telah diungkapkan. Kecuali kalau itu adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du. Wa ba'du artinya setelah itu semuanya, setelah memuji kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad, mulai kita masuk inti. Fa inna min a'zami akhlaqil islami allati bu'itsa li tatmimiha nabiyullah khairul anami as-sidq, yaitu jujur. Jawa ini khabar dari inna. Fa inna min a'zami akhlaqil islami, isim inna khabarnya udah ada, min a'zami. Nah isimnya mana? As-sidqa, kejujuran. Sesungguhnya di antara seagung akhlak Islam yang dibangkitkan untuk menyempurnakannya, yaitu Nabi Muhammad sebaik-baik manusia ini, as-sidqa, kejujuran. Kejujuran, kejujuran. Isim inna gitu. Tansibul isma wa ta'arraful khabar. Wasidqu fil qawli wa fil amali wa fil niyati wasfun min sya'nih. Jujur dalam ucapan nih, jujur, masya Allah, jujur, jujur. Banyak banget orang bilang jujur, 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 tapi nggak ada kejujuran. Jujur, jujur, jujur. HP hati-hati, tapi dia tidak jujur dengan HP. Janji, janji, kalau misalnya HP mau benar, nggak benar. Berarti tidak jujur. Jujur, 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 ngatur waktu, kemudian dia tidak bisa mengatur waktu, berarti tidak jujur. Dia udah janji, demi janji saya. Ada bahkan janji di antara mereka, janji pada negeri, gitu. Janji pada semuanya, janji kepada Allah, janji bawa saya, macam Allah tuh lihat. Udah gitu Al-Quran ada di atasnya lagi. Saya berjanji. Gitu. Kemudian ada juga janji pemuda-pemudi, gitu. Atau janji dia. Ingat, orang mukmin enggak boleh dusta. Apakah orang mukmin berdusta ya Rasulullah? La. Al-mukmin la yakdzib, orang mukmin enggak dusta. Kalau misalnya dia dusta, bukan mukmin. Tuh lihat. Ya Rasulullah, apakah orang mukmin itu berdusta? Al yakdzibul mukmin, apakah orang mukmin itu berdusta? La. Nah, orang mukmin tidak boleh berdusta. Berarti kalau misalnya ada orang mukmin berdusta, bukan mukmin dia. Kalau dia enggak orang kafir atau dia orang munafik, antara dua. Jadi jangan sekali berdusta. Ini dusta, hati-hati ini dusta. Bahkan terkadang di antara orang dusta merupakan makanan pentingnya. Bukan cuma sekadar bagaikan lauk. Kalau lauk masih bisa juga. Ini makanan penting. Di sana dia dusta, di sana dusta untuk cari pamor, agar dia terlindung, agar dia tetap dianggap bahwa dia orang soleh,
atau dianggap dia sebagai orang baik, dia berdusta, naudzubillah. Semua naudzubillah. Kelihatan orang dusta atau tidak? Orang banyak bohong kelihatan, dari raut muka kelihatan. Raut muka. Bahkan mereka para ulama, dari jalannya orang yang jujur dengan jalannya pendusta kelihatan. Kalau zaman sekarang nih ibaratnya dia naik motor atau naik mobil, gayanya aja, duduknya aja kelihatan sama ulama. Ulama tahu nih, walaupun tuh dia duduk, dia tahu ini pendusta, ini jujur, ini pendusta, ini jujur, ini pendusta, dia jujur, tahu, sungguh tahu, gitu. Separah-parahnya dusta dia kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada mereka kaum-kaum ulama, kaum-kaum salihin, kaum-kaum guru yang ada. Naudzubillah, naudzubillah, mendusta, dusta. Telah tadi diungkapkan di awal, dusta terhadap agama. Jadi jujur dalam ucapan, wa fil amal, dalam perbuatan, perbuatannya juga jujur. Jangan sampai dia ngomongnya A, kemudian perbuatannya B. Allahu Akbar. Orang mukmin ucapan dan hatinya sama, perbuatannya sama. Wa fil niyati, dalam niatnya juga jujur. Niat mau ngaji karena Allah, karena mau mendapatkan ridha Allah, karena mendapatkan ilmu, niat untuk menyebarkan ilmu, mengambil manfaat, memberikan manfaat, mengambil pelajaran, memberikan pelajaran, itu mencari ilmu, pendekatan kepada Allah, Rasulullah, kepada para guru, para ulama-ulama saleh, membersihkan hati, itu kan niat, sebuah kejujuran yang ada. Jadi seseorang itu terlihat dari kekuatan niat. Kalau misalnya niatnya kuat, berhasil. Jadi ini kekuatan orang bisa sukses atau tidak hidup di dalam dunia dengan keberkahan niat. Kalau niatnya kurang, tidak berhasil. Ya, gara-gara hujan dikit nggak ngaji karena niatnya kurang. Gara-gara ada uzur sedikit dia nggak ngaji karena niatnya kurang. Gara-gara nggak punya duit biasa. Mohon maaf guru, saya nggak punya duit. Emang guru minta duit sama ente? Kan gak enak banget. Maaf guru, sibuk. Kalau ente enggak sibuk, enggak usah hidup di alam dunia. Di alam dunia akan selalu disibukkan. Kalau enggak sibuk dengan kebaikan atau sibuk dengan keburukan. Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Malam tasyaghil bil akhirah syaghalat ka bid dunya." Andaikan engkau tidak sibuk dengan akhirat, pasti engkau tersibukkan dengan dunia. Belaga kita sibuk. Pada akhirnya kita sibuk dengan dunia. Kalau orang udah sibuk dengan dunia berarti maksiat. Malam tashtagil bil ta'ah, dikatakan oleh Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kita Asy-Syafi'i wa madhhaban. Kita adalah Imam Syafi'i secara madhab, alhamdulillah. Kita bermadhabkan al-Imam Syafi'i, Asy-Syafi'i wa madhhaban, dan al-Imam Syafi'i mengatakan, telah tadi diungkapkan apa tadi? Malam tashtagil bil ta'ah syagalatka bil ma'asiyah. Barang siapa yang tidak disebutkan dengan taat, malam tashtagil bil ta'ah, engkau tidak menyebutkan dengan taat, enggak zikir karena memang taat itu banyak. Habis ngaji zikir, baca kitab, kemudian lagi zikir lagi, atau makan niat untuk ibadah dengan anak, dengan istri, tidur, semuanya kalau misalnya diniatkan untuk ibadah, jadi ibadah. Itu yang disebut dengan ibadah. Itu yang disebut dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan ibadah. Kita enggak menyibukkan diri dengan taat, berarti syaghalat kabil ma'asiyah. Berarti engkau tersibukkan dalam berbuat maksiat. Tersibukkan, sombong kita, sibuk. Allahu Akbar. Kita enggak tahu bahwa hari di mana kita bakal berjumpa. Wattaqu yawman fihi turja'una ila Allah. Takutlah kalian. Dalam takut itu di mana kalian bakal kembali, fihi ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari wajaat sakaratul maut, sungguh telah datang sakaratul maut. Kalau udah datang sakaratul maut, mau kemana? Kalau udah datangnya sakaratul maut, kalau malaikat sakaratul maut sudah datang kepada kita untuk mengambil ajal kita, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mau kemana? Wasfun, jadi jujur dalam berucap, jujur dalam melakukan perbuatan, niat, itu adalah sifat min sya'ni, sifat yang ada
dalam kepribadiannya, an yuthbitallahu bihin naf'a, yang Allah bakal memberikan kekuatan manfaat li sahibihi, kepada orang yang mempunyai kekuatan niat, kekuatan jujur dalam berucap, jujur dalam beramal, jujur dalam niat, bi amalihi yaumil qiyamah. Itu nanti dengan amal-amal ibadahnya diberikan manfaat kelak nanti di hari kiamat, kelihatan nanti di hari kiamat. Ini yang duduknya manfaat, ini yang dirinya manfaat. Duduk dan dirinya manfaat. Ini yang santainya manfaat. Sementara orang banyak ibadah tidak ada manfaat. Ibadah tidak ada manfaat. Kenapa? Ibadah terpaksa. Ibadah dengan faktor keterpaksaan. Li ajlin nas, lantaran manusia, li ajlin nasi, li ajlihi huwa. Huwanya itu adalah manusia, bukan kembali li ajlillah, bukan karena Allah. Berapa banyak amal perbuatan yang dilakukan karena manusia, berantakan semuanya, berantakan semuanya. Tapi kalau orang melakukan li ajlillah, karena Allah Subhanahu wa taala, baga, semuanya bakal abadi. Itu kalau semuanya dilakukan karena Allah. Sampai ulama duduknya karena Allah, minumnya karena Allah, ngetehnya karena Allah, ngopinya karena Allah, minum esnya karena Allah, makan ini itu dan sebagainya, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semuanya bermanfaat. Di dunia dan di akhirat memberikan manfaat besar. Allahu akbar. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hada yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum." Ini nanti kelak nanti di hari kiamat Allah berfirman, hari yang bermanfaatnya orang-orang yang jujur akan kejujurannya. Kelihatan yang jujur manfaat. Kita biarin orang-orang nggak percaya, biarin. Kita udah berusaha jujur, tapi orang juga nggak percaya, biarin. Daripada kita bohong, orang percaya, Allah nanti murka. Jamaah sekalian, kita terkadang kita mengharap ungkapan manisnya manusia, duitnya manusia buat kita, atau popularitas. Berapa banyak mereka, para kaum murid, ketika tersinggungkan oleh guru, dia malu. Itu berarti tidak jujur, dikatakan oleh mereka para ulama-ulama saleh. Ketika ada murid tersinggungkan oleh guru, padahal guru tersebut menyinggungkan bukan karena faktor apa-apa, tapi untuk mengobati. Karena ini bisa jadi sombong, karena sombong harus diobati secepat mungkin. Obatnya itu diantaranya. Bahkan terkadang di depan jamaah, di depan orang lain dijatuhin dia. Kenapa? Ini murid sombong. Kalau murid sombong harus dilakukan seperti itu. Kan kita nggak tahu guru-guru kita lagi ngobatin kita. Kita udah selalu berburuk sangka. Waduh, saya dijelek-jelekin sama guru di depan orang lain lagi. Malu saya. Astagfirullah. Sama guru malu. Lucu. Sama yang nyembuhin penyakit dia, batinnya disembuhkan, kemudian dia malu. Ada ini dan itu, malu. Yang bakal memberikan syafaat, yang memudahkan jalan antara dia dengan Rasulullah, dia malu. Lucu banget. Padahal lagi disembuhkan, diperbaiki. Kan kita sering mendengar zaman-zaman dahulu ada orang mau ngaji. Ntar dulu, kalau ente mau ngaji, ente jualan kue dulu. Di mana, Tuan Guru? Di pasar. Terus kalau udah jualan kue gimana, Tuan Guru? Ente bawa di pikulan di atas, ente bilang gemblong. Masya Allah. Kalau dulu sih nggak ada gemblong. Itu ada mungkin di dunia Betawi, gemblong. Misalnya yang ngaji orang Betawi, dia orang kaya, dia datang parlente. Ini guru tahu, ini orang kaya, ini sombong. Kalau mau ngaji berarti yang pertama kali dihilangkan kesombongannya dulu. Percuma orang ngaji sombong. Orang ngaji sombong nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Ini ucapan tangan yang saya ucapkan dalam bahasa Hadramaut kayak gini, berarti nggak ada manfaatnya. Ini nggak ada manfaatnya. Berarti harus disembuhkan dulu. Jadi bagaimana mungkin dia ngaji kemudian tanpa disembuhkan penyakit yang ada? Disembuhin penyakit dulu. Kan taubatnya kita yang pertama jauhin maksiat dulu, baru melakukan kebaikan. Berapa banyak orang melakukan kebaikan tapi maksiat jalan terus, nggak ada manfaatnya. Makanya jauhin maksiat, jauhin. Makanya ada yang disebut dengan takhalli, yang disebut tahalli, disebut dengan tajalli, itu maksudnya. Takhalli artinya apa? Menjauhkan dari perbuatan maksiat, kemudian baru menghiasi dengan perbuatan yang akhlaki, nabawi, agung ketika itu.
Gitu. Itu proses jamaah sekalian. Jadi rupa-rupanya kita pada mau instan semuanya. Sementara guru-guru kita mendapatkan ilmu tidak ada yang instan. Gutbul awliya, mereka para awliya besar mendapatkan ilmu tidak ada yang instan. Dan kita maunya instan. Seakan kita mau ngaji, doa kita harus diterima sama Allah. Seharusnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan terkadang mereka para awliya girang kalau doanya itu untuk nanti di hari kiamat, nggak diterima buat dunia. Kenapa? Nanti di akhirat tuh bakal dikasihnya nanti di akhirat. Sampai mereka mengatakan ulama-ulama, doaku di dunia tidak diterima, alhamdulillah. Yang penting kelak nanti di akhirat diterima sama Allah. Tuh lihat. Kalau kita kan mau diterima-terima aja. Kita mau terima-terima aja. Mereka para ulama-ulama soleh dalam jangka 40 hari, 40 malam nggak sakit, minta sakit kepada Allah. Kalau udah sakit jangan minta sembuh. Tuh sebagian mereka para ulama soleh. Kalau udah sakit nggak minta sembuh. Kalau kita sakit, uring-uring, sakit mulu. Padahal mereka para ulama dalam 40 hari nggak sakit, minta sakit. Ya Allah, sakitin aku ya Allah. Ini udah 40 hari nggak sakit tuh lihat. Kita mau langsung perjalanan menuju Allah kenikmatan, bukan menurut maunya ente. Ikutin petunjuk dari guru ente. Inilah yang disebut dengan nafsu. Makanya kalau misalnya orang jujur, dia bakal bisa mengikuti dalam perjalanan agama ini. Dia mengikuti bimbingan dari sang guru. Kalau jujur, tuh lihat. Jujur itu bukan cuma sekadar diucap, tapi di tingkah laku. Tingkah lakunya banyak orang tidak jujur. Banyak orang tidak jujur. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niatnya, yang terkandung di dalam niatnya apa nih? Dia ngaji mau dapat politik, dia ngaji mau biar dipanggil ulama, dia ngaji mau biar dipanggil orang hebat. Dia ngajinya udah nggak benar kalau tujuannya seperti itu. Saya ngaji biar jadi ulama besar, orang-orang pada cium tangan sama saya dapat duit banyak, orang-orang pada nggak benar deh, nggak benar dia ngaji kan begitu jadinya. Itu tujuannya dunia. Kita ambil nih pertama kali sidqal qauli, kejujuran dalam ucapan. Jujur. Makanya ada satu ungkapan, jujurlah kau padaku, janganlah kau dusta, merpati, tak pernah ingkar janji. Kalau merpati nggak pernah ingkar janji, masa ente ingkar janji? Bohong namanya. Merpati tak ingkar janji. Allahu Akbar. Jujur lagi. Tadi di awal diungkapkan tentang betapa hadis Rasulullah yang berbicara tentang kejujuran. Jujur lagi. Kelihatan jujur di dunia orang pada benci, biarin. Kan tadi saya udah kasih tahu kepada jamaah atau pemirsa yang ada di rumah atau yang berada sambil ngelihat televisi atau di HP-nya masing-masing, betapa indahnya jujur. Biarin orang mau suka, mau benci, biarin. Hatta orang banyak semuanya benci sama kita, biarin. Kan tadi udah diungkap, kita untuk Allah bukan untuk mereka. Kalau kita udah meninggal dunia, emang mau mereka? Kan enggak. Atau misalnya mereka sudah berbentuk jenazah, lalu ayo dah cari muka sama jenazah. Cari muka tuh sama jenazah. Yang tadinya tuh dia jenderal, tadinya dia presiden, tadinya dia gubernur, tadinya dia orang paling hebat di alam dunia. Kita cari muka. Kalau dia udah meninggal dunia, cari muka deh, coba. Cari muka sama jenazah. Yang ada kita menjauh jenazah. Kalau tuh jenazah turun dari ambulans, itu orang anak-anak muda pada lari. Kenapa? Takut untuk menggotong ambulans. Takut untuk menggotong jenazah, bukan ambulans yang digotong. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ayo coba laksanakan. Kalau karena orang udah meninggal dunia, ayo coba karena kuburan. Bahkan terkadang lewatin kuburannya takut. Tapi di alam dunia dia ente melakukan sesuatu karena dia. Dia udah meninggal dunia sekarang, udah ada di dalam kubur, coba deh. Ngeri. Kemarin ente melakukan sesuatu karena dia. Astagfirullahaladzim, karena dia udah meninggal di dalam kubur. Masih karena dia lagi. Dia ada habisnya, ada akhirnya. Sementara Allah yang tidak ada akhir, huwal abadi sarmadi. Lahul awal wa lahul akhir. Dia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita enggak? Karena Allah. Kita semuanya melakukan sesuatu karena manusia, mau dicinta, mau diapain?
Mau diapain? Mau dianggap bahwa kita orang soleh? Mau dianggap kita ulama di sisi manusia? Mau dianggap kita orang paling hebat? Jangan dong, jangan. Jujur. Ajaran di antara ajaran terpenting dalam syariat Rasulullah, jujur. Wal na'khudh awalan sidqal qawli was sidqa fil hadis. Kemudian ucap dan jujur dalam satu ungkapan. Bahwa asasun ini adalah dasar. Tadi kan disebutkan bahwa orang mukmin enggak ada dusta. Di antara ciri orang mukmin dia tidak dusta, dia tidak khianat. Kalau ada orang mukmin dia dusta, dia khianat, bukan mukmin namanya. Kafir namanya. Munafik namanya kalau misalnya dia dusta dan dia khianat. Makanya terpaan yang paling agung yang dimiliki oleh mereka murid-murid yang ada, entah itu di sekolah, yang entah itu di ma'had, entah itu di pesantren, entah itu di majelis salim, di mana aja, kalau dia jujur sama guru, kalau dia istiqomah sama guru, tidak khianat, itu modal dasar untuk mendapatkan ilmu. Tapi kalau dia udah mulai khianat, sehebat apapun nggak ada manfaatnya ilmu. Bukan cuma sekedar ilmunya tidak ada manfaat, hidupnya tidak ada manfaat. Kelihatannya hebat tetapi nggak salah, tidak ada dasarnya, runtuh. Di ibarat membuat satu rumah tidak ada pondasi. Atau ketika dia membuat rumah di atas air sana atau di atas laut, dia membuat rumah di atas laut, hancur berantakan. Itulah orang kalau diawali kepada guru, kepada baginda Rasulullah, khianat. Kelihatan bagus, enggak ada bagus-bagus. Walaupun dia pakai gamis, jubah, walaupun dia pakai jubah, hebat, masya Allah. Hatta dia punya pesantren, enggak ada manfaatnya. Kenapa? Dasarnya itu rapuh. Dia mempunyai dasar rapuh, dia punya hati kotor. Rapuh, goyang, hancur. Walau irtibatun bisidqi, dan mempunyai ikatan erat dengan kejujuran, fil amali, dengan perbuatan, wasidqi fil niyat, dan mempunyai ikatan kejujuran dalam satu niat. Nah di sini Al-Habib Umar berkata, as-sidqu fil qawli wal hadithi, jujur ucapan dan ucapan-ucapan yang ada, muragabatun lil haq, itu mendekatkan kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah. Muragabatun lil haqqi tabaraka wa ta'ala, ini kalau kita jujur, kita deketin Allah. Kita tahu, tapi kenapa ketika kita berada di kalangan masyarakat kita dusta? Padahal Allahnya yang ada dong. Hakikat manusia tiada. Wa haqiqatuhum adami. Wa haqiqatuhum adamiyah. Hakikat keberadaan mereka makhluk tiada. Asalnya mereka tiada. Kenapa kita lihat sesuatu yang tiada? Allah Akbar. Kita enggak ngelihat Allah. Kita malah dustakan Allah demi manusia, demi jabatan, demi kekuatan, demi keniscayaan, demi dunia, demi. La haula wala quwata illa billah. Ini banyak orang terpukau pada akhirnya hancur berantakan. Wa malakatun 'indal nas, 'indal insani, kemampuan di sisi manusia, tadullu ala imani, yang menunjukkan kadar imannya. Jujur berarti imannya kuat. Enggak jujur, dusta dia, berarti la imana lah, enggak disebut dengan iman, enggak punya iman. Walaupun ilmunya banyak, enggak punya iman. Kalau dibilang ilmunya banyak, iblis bisa jadi ilmunya banyak, jin bisa jadi ilmunya banyak. Kalau cuma sekedar ilmunya banyak, tidak ada iman. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'da. Barang siapa yang bertambah, man izdada ilman, barang siapa yang bertambah ilman, ilmunya tambah, ngaji, tambah lagi, wa lam yazdad hudan, tapi petunjuk yang datang dari Allah tidak bertambah, iman tidak bertambah, kekuatan, keikhlasan tidak ada, dusta melulu dia, lam yazdad minallah illa bu'da, tidak mendekat kepada Allah kecuali makin lama dia makin jauh dari Allah. Makin jauh dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kayak gitu yang kita harapkan. Temannya kayak gitu yang kita deketin. Ntar dulu. Guru yang kayak gitu yang kita harapkan. Jangan. Guru yang ikhlas, guru yang jujur. Hatta qala ba'dul 'arifin, bahkan sebagian mereka para al-'arifin, para awliya berkata, ini para ulama, para awliya Allah berkata, ma ra'aitu taqwa ahadin fi lisanihi, tidak aku lihat takwa seseorang dalam lisannya nih,
illa wa ra'aitu athara dzalika 'ala jami'i a'dha'ihi wa ahwali, kecuali yang aku lihat dampak yang ada di dalam anggota tubuh dan keadaannya. Jadi kalau orang yang jujur, anggota tubuhnya juga tenang, santun. Ada waktunya tegas-tegas, ada waktunya santun-santun. Karena Nabi Muhammad SAW di waktunya tegas-tegas, di waktunya santun-santun. Dan bahkan kepada keluarga dan para sahabatnya, di waktu Nabi Muhammad tegas-tegas, di waktu santun-santun. Tegas sedikit boleh, nggak boleh kebanyakan, nggak boleh semuanya santun, ada tegas sedikit. Masya Allah. Misalnya kalau lagi ngaji, kita lagi ngaji ada anak berisik, jangan berisik, kasih tahu. Misal lagi ngaji, totonya mic-nya dimatiin, jangan dimatiin dong, nggak ada masalah. Itu merupakan sebuah ketegasan yang rahmah, tegas yang rahmah. Andai kan tidak diungkap, itu malah bukan rahmah namanya. Diem, biarin dah, salah. Ada orang, anak kecil, ketika dia melakukan sesuatu kemudian selalu dibela oleh orang tuanya, dinina boboi, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Salah lagi, pada akhirnya orang tuanya bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bismillah, nonton film apa namanya, kartun kebanyakan, nggak apa-apa. Atau sampai pada akhirnya dia nonton film yang nggak benar, dia bilang orang tuanya nggak apa-apa. Anaknya pada berantem, dia bilang nggak apa-apa. Oh, semuanya anaknya dianggap semuanya benar. Pada akhirnya ketika tuh anak dalam keadaan dewasa, dia bunuh orang, sampai pada akhirnya orang tuanya mengatakan udah nak, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Bapak dan ibu yang melindungi engkau. Pada akhirnya membunuh-bunuh dan membunuh. Pada akhirnya dihukumkan hukum mati, gantung. Ketika sebelum digantung, yang dia salahkan adalah orang tuanya. Bapak dan ibu, kenapa engkau tidak mengatakan dari sewaktu aku kecil yang salah adalah salah, yang benar adalah benar? Tuh lihat, nyesal dia. Bapak dan ibu, kenapa enggak pernah mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah yang batil? Sementara aku tidak mengatakan seperti, tidak paham tentang seperti itu. Karena aku selalu dilindungi oleh bapak dan ibu. Akhirnya ketika mau digantung mati, baru dia merasa seperti itu. Digantung. Apakah mau anak-anak kita seperti itu, jemaah? Tegas, ada waktunya tegas. Lembut, ada waktunya lembut. Itulah ulama. Dan itulah pimpinannya mereka, para ulama, para nabi dan rasul, itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelihatan dalam akhlak tuh, kelihatan orang yang jujur, akhlaknya kelihatan, penampilannya kelihatan. Misalnya ada orang pakaiannya urak-urakan, kemudian azannya bagus, sampai viral misalnya di media sosial. Jangan lihat pakaiannya dong, tuh lihat azannya bagus. Azan anak kecil juga bisa azan. Azan itu bukan tampilan, bukan kepribadian seseorang mukmin. Azan ini cuma sekedar azan, walaupun pahalanya banyak, tapi bukan karena Allah, nggak ada manfaatnya. Walaupun azannya bagus, tuh lihat pakaiannya nggak benar, azannya bagus. Masih mending orang yang pakaiannya benar tapi azannya nggak bagus. Azan itu bukan nggak gimana-gimana. Ini kan banyak viral yang kayak gitu. Berarti dia mencibir sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu tatanan, misal nggak ada orang yang bisa jadi khatib ketika itu. Khatib tidak datang. Tahu-tahu anak muda, rambutnya panjang, berantakan, tahu-tahu jadi khatib. Jadi khatib itu gampang. Jadi khatib itu gampang. Kalau misalnya di sekolah atau di pesantren, itu di pesantren kenapa diajarkan ada sistem muhadharah namanya. Orang yang penakut di muhadharah nggak bakal bisa tampil nanti di masyarakatnya. Makanya ikutin guru, makanya ada muhadharah. Itu dari sekecil mungkin ditampilkan. Assalamualaikum, walaupun tuh kira-kira sampai kencing-kencing dia ceramah. Biarkan. Ini kita disuruh ceramah pada takut saya belum punya ilmu. Bukan masalah belum punya ilmu. Ente ikutin aja dulu guru ente. Guru ente juga tahu ente belum punya ilmu. Kalau ente punya ilmu, guru bakal belajar sama ente. Bukan guru ngajarin ente. Paham nggak jemaah? Ini salah kaprah. Kalau udah disuruh mau ceramah. Walaupun gimana, udah ceramah. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, kemudian turun lagi. Nanti ketika tampil di masyarakat begitu pula. Karena hidup kita nanti berkepanjangan jemaah. Itu dia. Jadi kalau untuk cuma sekedar jadi khatib gampang. Jadi muadzin gampang. Ngurus hati yang susah. Ini pada salah kaprah jemaah sekalian. Salah kaprah. Masya Allah.
Masya Allah. Bahkan selayaknya seorang mukmin. Orang-orang ahli pengajian semuanya udah bisa berkhutbah karena hakikat mereka dakwah. Bagaimana kita mau dakwah di pelosok kalau misalnya tidak bisa ceramah, baru megang mic doang dalam satu bahasa geget, bukan geget. Geget bahasa artinya lain, geget. D, ucapannya antara D, T dan D, geget, gemetar. Karena belum tentu ulama-ulama bisa ceramah. Kasihan nanti pada akhirnya. Kitabnya hebat tapi ketika dia ceramah nggak bisa. Itu dia. Makanya coba, ayo bismillah. Bismillah, 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 ayo. Gitu. Jujur lagi, jujur lagi, jujur lagi, jujur lagi, jujur lagi, karena jujur mempunyai ikatan hati yang sangat kuat. Jadi pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai mereka para ulama berkata, aku tidak melihat takwanya seseorang kecuali yang aku lihat dampak dalam takwa tersebut dalam aktivitas kesehariannya. Wa jaa fil khabar, datang dalam khabar, annahu ma yusbihu ibnu adam yawman illa wa a'dahu tunadil lisan taqul, bahwasanya tidaklah manusia berada di pagi satu hari kecuali anggota tubuhnya dia mempunyai lisan menyeru dengan berkata ittaqillah fina. Lisan berkata ittaqillah fina, takutlah kepada Allah lewat kami ini, lewat lisan. Ini lisan, kata lisan yang ngomong. Sebelum waktunya subuh tuh lisan selalu ngomong setiap hari. Fa innama nahnu bika, sesungguhnya kami sebab engkau, kata lisan. Kami sebab engkau, kami benar sebab engkau benar, kami salah juga karena sebab engkau salah. Ini istagamta, kalau engkau istiqomah. Ini kata lisan. Kalau engkau istiqomah, ibadah itu gampang, istiqomahnya yang susah. Ngaji itu gampang, tapi istiqomahnya yang susah. Zikirnya itu gampang, istiqomah susah. Kalau kita lagi mau zikir, bahkan dari jam 8 malam sampai subuh kalau lagi angot dalam satu bahasa, kalau lagi pengen, kalau lagi angin ke kanan, mau dari jam 8 sampai subuh, tapi giliran nggak mau, nggak pernah zikir, nggak istiqomah namanya, nggak benar kalau begini. Khairul amal wa in galla, sebaik-baik amal perbuatan rutin. Kan kita terkadang kalau lagi ada hajat, timpa ziarah, zikir, ngaji. Hajat, nggak ada hajat aja. Hajat udah tembus, lupa. Kita udah punya hajatnya udah tembus, udah dikasih sama Allah, lupa. Gitu. Padahal tidak seperti itu jemaah sekalian. Mereka para ulama, ada hajat nggak ada hajat, istiqomah mereka dakwah. Terkadang ketika itu ada ulama baru dapat miliaran. Kemudian dakwah yang cuma sekedar dapat cuma 50, 100, 200 ribu. Bukan karena masalah uangnya, tapi istiqomahnya terlihat. Tapi karena istiqomah yang mahal jemaah sekalian. Al-istiqomah itu khairu min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Istiqomah. Kita ngaji aja. Jemaah sekalian nonton di Nabawi TV setiap malam minggu jam 20.00. Istiqomah aja udah. Istiqomah setiap malam minggu. Itu istiqomahnya, Masya Allah. Berapa kitab yang sudah kita khatamkan, berapa karya Al-Habib Umar yang sudah kita ungkap, dari mereka para awliya, mereka para ulama soleh, berapa banyak ilmu yang sudah kita dapat. Istaqim anta, sebagaimana sabda Rasulullah, istaqim anta, istiqamah engkau, istaqim anta. Kalau kita lagi mau zikir, lagi giliran banyak sih bisa, tapi besoknya begitu kan? Kalau kita lagi giliran ngaji, Masya Allah, bahkan terkadang guru belum datang udah ada di rumah guru, sampai tengah malam bahkan. Tapi guru kan perlu istirahat. Pas giliran besoknya boro-boro datang. Bagaimana ceritanya jamaah sekalian? Bagaimana ceritanya? Karena kekuatan itu dengan istiqomah. Enggak dengan ketika itu kita kuat, besok enggak. Jamaah, kita olahraga. Sekarang nih olahraga satu. Olahraga apa?
apa namanya, olahraga sepak bola aja, sekali main tahu-tahu 5 jam, besoknya enggak. Sakit tahu-tahu, meriang, sakit banget nih, ada apa ya, jangan-jangan kesurupan, jangan-jangan kena jin lagi apa, lagi nggak ngapa-ngapain, ente salahin, kesian banget, jin disalahin, bisa jadi jin lagi ada di atas pohon toge, atau ada di pohon apa namanya alpukat, disalahin, atau di atas pohon belimbing disalahin, ente yang salah. Giliran apa olahraga hebat, kena panas sampai semuanya, minumnya air dingin, kemudian habis dingin lagi, habis panas lagi, minumnya air dingin, salah. Besoknya nggak olahraga lagi, sakit, jin lagi disalahin. Astagfirullahaladzim. Ini namanya tidak istiqamah. Perempuan kalau giliran istiqomah, masya Allah, udah kayak wali, pakai hijab semuanya, nasihatin orang, istighfar, besoknya buka dia punya rambut. Ada laki-laki biasa kalau lagi datang anehnya dia pakai peci, orang semuanya sampai ada di pos kambing dinasihatin semuanya. Top, alhamdulillah. Besoknya dia pakai celana pendek. Nggak istiqamah. Amalan ibadah yang paling indah, yang paling dicintai oleh Allah adalah istiqamah. Ini istiqamah. Kalau engkau istiqamah, wahai anggota tubuh, kami juga istiqamah. Kalau engkau benar, aku juga benar, kata tulisan. When a'wajta a'wajna, jika engkau belok, tidak mengikuti aturan, aku juga belok, aku juga tidak mengikuti aturan. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Fa hadzal lisanu lahu sya'nun. Ini lisan ada satu keungkapan keagungan yang harus kita pahami. Kabirun fil mizan, mempunyai peranan besar dalam satu timbangan. Timbangan kebaikan seseorang dilihat dari jujurnya dia. Ini timbangan mizanul haq, timbangan kebenaran. Timbangan nanti ketika berada di akhirat kelak, itu timbangan yang sangat tinggi di mana kita bisa jujur lagi, Masya Allah. Dan istri tidak boleh menyelidiki suami. Dosa. Istri tidak boleh menyelidiki suami, dosa. Tengah malam nih, suami main HP, nggak boleh selidiki. Woi, ngapain? Sama suami kurang ajar ente. Woi, ngapain? Biarin apa? Biarin aja, dia bisa jadi lagi bisnis tengah malam, biarin aja. Ente istri giliran makan. Ibadah ngapa jadi? Kurang ajar betul. Woi, ngapain? Tengah malam. Dia nggak tahu lagi ngaji, dia nggak tahu lagi apa namanya, ngelihat dakwah yang ada. Makanya ini kejujuran, lihat. Jarang sekali istri yang solehah. Yang cantik banyak, tapi yang solehah sedikit. Dia ngelihat lagi, kan kalau zaman sekarang kalau misalnya ada HP kelihatan lagi online, suami online mulu. Seperti saya kalau lagi online mulu, lagi ngaji, saya sama guru saya di rumah. Saya lagi ngaji secara langsung dari Tarim, secara langsung. Waktunya berbeda. Di mana siang langsung di Tarim, di sini jam 12, jam 11. Atau ketika siang berbeda-beda, beda 4 jam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lihat, jujur. Kalau ucapan yang jujur, semuanya bakal menjadi baik. Gitu. Jauh dari sebuah keterlemesan. Ya, kalau jujur, enggak lemes. Enggak tangannya sok tahu atau memeriksa orang lain, apalagi suami, apalagi gurunya sendiri. Gurunya di ponten. Yang ada guru monten, ente sebagai murid. Di guru ngapain? Udah jam 1 dan jam 2 masih online aja. Ngaji tahu. Guru ente nggak seperti guru yang lain. Guru ente nggak seperti guru yang lain. Kenapa? Guru ente masih punya guru di Hadramaut, lagi nonton, lagi ngaji. Guru yang lain karena memang gurunya lagi di Indonesia, lagi libur ngaji, udah tidur. Kan beda. Guru ente bukan seperti guru yang lain. Makanya bagaimana mungkin ilmu bakal dapat kalau misalnya ente punya guru lebih mengagungkan guru yang lain daripada guru ente? Nggak dapat ilmu. Hatta ente ngaji 30 tahun sama guru, tapi yang lebih agungkan guru yang lain. Aneh, ente ngajinya sama si A,
tapi di rumahnya ada foto B. Hatta itu adalah foto ulama B. Aneh. Yang ngajarin ente ngaji si A, yang memberikan kekuatan ente untuk dekat kepada Allah dan Rasulullah si A, itu tidak jujur namanya. Dusta dia namanya, dusta dalam tingkah laku. Ngambil ilmu dari sang guru, giliran dipoto orang lain. Lucu gak? Yang lebih diagungkan adalah orang lain. Lucu, itu namanya dusta. Kita lagi ngaji nih jemaah sekalian. Ibaratnya gurunya dikasih 1.000, orang lain dikasih 1 juta. La haula wala quwata illa billah. Hatta orang lain dikasih banyak, gurunya juga dikasih banyak, tetap nggak seimbang. Ente punya guru namanya. Kan pernah saya ceritakan di Hadramaut. Ada di Hadramaut ketika lagi dalam kajian ngaji seperti ini, ada seseorang khusyuk dia. Nabi Allah Khadir datang. Assalamualaikum. Nabi Allah Khadir datang. Di Hadramaut, di tempat saya belajar, di tempat yang mereka para habaib, para awliya Allah, keluarga-keluarganya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Khadir datang. Sebagian mereka para jamaah, murid-murid, wah Nabi Khadir, Nabi yang datang. Langsung cium tangan bolak-balik, Nabi ya. Salamullah, ya ayuhan Nabi, ya Nabi Rasulullah, main pelak peluk ucap. Nabi Allah Khadir datang. Ada satu murid duduk tenang, khusyuk. Selesai ngaji, Nabi Allah Khadir nanya kepada murid yang tenang dan khusyuk, Ya talib, wahai murid, lima la tu'adzimni, kenapa engkau tidak mengagungkan aku? Wa lima la tahtarimni, kenapa engkau tidak menghormati aku? Ya Nabi Allah, apakah aku layak mengagungkan engkau di sisi hadirnya guru aku? Apakah aku layak aku mengagungkan engkau di hadapan guru aku? Yang guru aku yang menyambungkan aku dengan Rasulullah. Ini kata Nabi Allah Khadir. Hakada. Akhirnya Nabi Allah Khadir ngasih ilmu kepada murid yang ini. Yang lain sudah tertipu dia. Sudah tertipu. Nabi Allah Khadir ngasih ilmu laduni kepada murid yang mengagungkan gurunya. Karena inilah yang bakal menjadi ulama. Ulama yang seperti ini. Gitu. Kalau misalnya murid dari ngajinya saja sudah mencela dan mencela, bagaimana ketika jadi ulama? Enggak bakal jadi ulama, mustahil jadi ulama, mustahil. Sampai dunia retak sekalipun dia nggak bakal bisa jadi ulama. Sampai dia meninggal dunia nggak bakal jadi ulama. Andaikan dia jadi ulama, namanya ulama dunia, jauh dari ulama akhirat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi ada satu timbangan besar. Jadi zaman sekalian harus kita pahami dan jujur kita dalam perbuatan kita. Kenapa kita tidak pernah jujur kepada guru kita? Kita banding-bandingkan. Sementara kalau kita sudah berguru, kita nggak boleh banding-bandingkan guru kita dengan yang lain. Yang kita agungkan adalah guru-guru kita lebih daripada yang lain seharusnya. Itu dia. Karena Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengaji kepada gurunya, diantaranya Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Dari perjalanan rumahnya di Sewun namanya ke Huraidah, itu ngaji, itu di tengah perjalanan sedekah, ketemu peminta sedekah, niatnya ya Allah tutup aib guru aku ya Allah, Allah mustur aurata syekh ya Allah, tutup aib guruku ya Allah, jangan sampai aku melihat aib guruku ya Allah. Sedekah lagi, sedekah, ngaji, pulang ngaji begitu lagi dari Huraidah ke Sewun. Al-Imam Ali, siapa beliau? Asyikun Nabi, Asyik bin Nabi, yang namanya sekarang Masya Allah sampai sekarang namanya luar biasa harum. Itu sang pengarang Simtud Durrah, Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Al-Fatihah wal-Qabur wa tamam bi Rasulillah hadrati Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah ghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal farqi fil umuri wa hamagatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji mama wa li anbiya khitama وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم
النجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا. فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طاش الصحب. والحمد لله في البدء والتنهي